Bismillahirrahmanirrahim wa an anatin kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa akhidun bi aqidah. Lan kacritakna saking sahabat Anas. Ana dawuh kharaja miyas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing siji dina. Wa huwa halate nabi wa akhidun wong sing gandeng dia dari lan tangane aqidah. Pakola mengko dawuh sapa nabi ya agak dari dia aqidah. Alim ta'ala ta ngerti sira anna baina aidina satemene iku ngarepe tangan-tangan kita ngarepe kita ora ngarep darani ngarepe tangan mesti ngarepe kita aku bakal ana jalan terjal sing naik iki aku Paus dan tor angel layak aduha kang ora iso munggah ing aku sapa ilal mukhifun kecuali wong sing ngringakno beban. Kata khofan itu sebuah kecuali wong sing ringakno beban. Ola dawuh sapa rajulun malanang ya Rasulullah. Aminal mukhifina ana aminal mukhifin. Aminal mukhifina ana ta iku setengah saking wong sing ringakno ana utawa ingsun. Aminal mukhifin to aku termasuk wong sing berat. Sekulon termasuk wong sing bebane ringan apa bebane berat. Ola dawuh sapa nabi ain jaga to amu ya ain jaga ono to iku ono ing sanding sira to amu ya mesti jatah mangan sedina. Ola dawuh sapa rajul na amdi Ola Rasulullah wa to amu wotin kuwi dimangan jatah sesuk. Ola dawuh sapa rajul na amdi Ola Rasulullah wa to amun pada wotin lan kuwi dipanganan sawise sesuk berarti hari ketiga misalnya pola Dawa sopo rojul lagotan. Isi saya ini tidak boleh. Selasa berarti Rabu dua, Kamis Rabu. Apalah Rasulullah laukana wawara kau indah kau nusani ngisi robo taam salah satu ayam. Apa di jatah mangan telung dino, umpama kau di jatah mangan telung dino pun tahu kau nusiro tentang pilih sengaja ngomong sing melakukannya bus berat. Gratis pulau ini ngaji sore pun bukan dua kali itu riwayat yang kebetulan dipilih atau tidak. Lalu kalau balik matur, uang ora oleh ngaji ora oleh dosa. Kemudian mau coba kita musibah tambah dosa. Dosa mulai komentar fatwa tambah dunia dosa. Karena tadi ya, Abu Dhar kados kula cerita, kula pun ngecek teng Ihya kemudian Abu Dhar itu memang kebetulan dia riwayatkan hadis-hadis seperti itu dan beliau spesialis sufi, jadi dia tidak pernah separuh-separuh. Ya misalnya wong di jatah mangan Rebu, kalau di jatah mangan apa? Kemis, kok nganti di jatah rong dino, itu berarti wong berat hisab. Abu Dhar rawani duwe kok ora. Kata swingi kalau matur dewi Imam Ghazali hampir semua dewi ulama wal asbat fi syariah yang diakui syariah secara masif terutama laku ibu iyalin di keluarga itu idikhoru putih sana duit jatah mangan setahun. Jatah mangan setahun itu ragu tuh misalnya gue di beras jatah setahun gak misalnya di penghasilan atau di kebun atau di gaji. Maka alasannya Imam Bukhari termasuk Imam Bukhari berpendapat itu. Sing lazim nulis sejarah itu iktikhor kuta sanat itu iktikhor kuta sanat jadi kuta sanat ini misalnya sakulo ya misalnya kiai sering ditamu ya misalnya ngomong minimal beras 10 kilo terus yakin bar seminggu ya no terus gimana karena minggu terus gimana ini Dewi Imam Bukhari Dewi Surahul Bukhari nyatane Nabi nu gadah tanah Khoibar, tanah Fatak sing amsaka hali nafsi yang Nabi itu mengelola sendiri untuk likuti iyalihi untuk menjaga keluarga. Boleh jadi berawal dari ngaji Abu Dhar terus fatwa Abu Dhar itu jadi mau sahabat itu kakak cara berpikir dia banyak, cara bermadhab dia banyak. Dan semuanya ala hakin, semuanya adalah benar, maka ini pilihan. Boten terus jadi al-mustabah, jadi tidak menjadi sesuatu yang bisa difatwakan secara masif. Ya, logika paling gampang ya kan. Kalau betul ini menjadi versi lain,
Itu orang tenan awas benar. Orang punya nyalano ngake, nak betul ini jadi berdoain berarti gak ono zakat kan? Karena setiap orang harus gak punya kecuali jatah siswa. Padahal kalau semua orang harus gak punya kecuali jatah siswa, artinya seluruh umat Islam gak punya satu nisab. Paham ya? Nah semua orang gak punya satu nisab berarti Allah orang mungkin wajib no zakat. Maka dari awal orang bakal wajib zakat, mustahik kabeh. Paham ya? Ini cara Imam Ghazali atbatu zalika salaf wal kholaf. Wis dadi prilakune wong salaf kholaf apa meneh tokoh rata-rata iku idtikhar uti sana. Iku duwe idtikhar utang apa? Sana. Eling-eling pertama sing man gak boleh iya orang yang sudah berkeluarga. Mulane ngaji wis kula kali kula matur ngaji. Ngerti yo coba kita bersito fatwa paling pinter-pinter jelas nih kitab nasib ini bisa ikut dua wakil monggo kudu agak kere kampanye mungkin itu asli rapi betah kok ini orang engkau orang oleh ya ilmu itu kata variasi syariat juga ada jelas aja nabi seneng sodako seneng ngekei uang jadi logikanya wae uang so ngekei mergone ngomong orang gue mikir, sebenarnya sejarah melarati Nabi. Sejarah kok cuma melarati Nabi, sodako Nabi. Wong sodako berarti orang sing di, paham ya? Karena orang di kok sing di sodako. Paham ya? Mulai kegeman sepihak ini oleh. Karena misalnya gue nyejarah Nabi melarat rati popo, berarti kemudian nyaran Nabi udah tahu sodako melarat gue. Ibu apa sejarah ini buruk. Kami terus balik kilometer sahabat Nabi sing spesial ngriwayatno marat niku tanjen Abu Darda itu memang pilihan beliau ya gak apa-apa memang itu Bilal bisa ikut melok partai ini gue yang ikut partai ini Bilal Ammar Suhaib kenapa melok tak tambah no ketuanya itu Abu Darda terus orang sinten Bilal Suhaib Ammar Abu Hurairah ya tua-tua Suhaib kaya raya kami suki udah ini mantel zaman jadi sahabat itu marat, nah restu nanti kesempat. Jadi mantel bareng suka nak ngidu, jadi udah pakaian sutra khusus begitu. Buku beli tenan, gue nunjuk nona dia gue semerti. Masyur gak boleh. Jadi dia di kambi mewah itu lah. Kalau saya ini sapu tangan, kalau di saya kan gak ngerti suruh. Sapu tangan ini gue kalau saya ini kau sutra kau katus. Uang itu ditolong apa? Belum. Abu Hurairah saya bisa barang kiri ramangan, nanti kesemper. Saya ingin dunia yang kain, maksudnya yang juga. Maksudnya di sini sahabat bagi ya, sholat lagi senang ini. Di sahabat di sini unik. Kan di sini padahal tanah, apa? Tiga sujud itu kan tanah. Itu ada pada ngesai. Ada ngesai kacau, buat tiga gitu. Orang nggak sepuh kan serang-serang itu bisa. Kami jadi sahabat itu unik. Nabi yang marahi kena tangan sholat ke ujung itu kan kalau gitu lengan kiri, nama lengan kiri terus kalau musam jadi di sini, paham ya? Lewat Abu Hurairah jok era suka modern dan orang yang lengan kiri tapi tuku kacu khusus tuh, semangkal zaman melarat. Jadi dia orang itu akhir-akhir hayatnya ke koalisi presiden Abu Dar melarat ganti mati terus kok malas. Berarti pokok dulu mati di tengah jalan itu sampai sukses dan berarti konsisten tapi karena tapi ya saya dari kita pulang lagi setuju memang itu pilihan sementara sama ngerti lah itu ke al-mustad kenapa saya nerangkan begini bukan berarti saya bilang suka pulang ngerasa ingat loh pulau ini merasa dosa sampai pengiran ayat Quran berwarna separuh pulau hebat dan jadi mampu jadi luar biasa. Beliau ngeritiknya gini, memangnya hadis seperti hadis ini yang diceritakan Imam Ghazali. Memangnya hadis seperti ini ada jaminan itu paling benar. Kalaupun paling benar, apa semua sahabat Rasulullah kayak seperti itu? Beliau cerita panjang gitu. Misalnya di Quran diceritakan misalnya orang-orang muhajirin yang miskin-miskin, ilmu muhajirin yang miskin-miskin. Sampai sebagian ayat disebut layas tadi yang menadurkan fil ard bahkan gerak di bumi itu gak mampu saking apa miskinnya kan gitu.
Oke, itu satu periode. Tapi coba sekarang baca ayat berikutnya, misalnya waladina tabawa udara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ada beberapa sahabat yang saking kayanya itu bisa menyediakan fasilitas untuk orang muhajirin. Padahal muhajirin pindah di Medina itu lebih dari 5.000. Itu ada satu sahabat yang bahkan bisa menyediakan untuk orang 100 itu berapa hektar. Menyediakan rumah per sahabat yang hijrah itu kan satu keluarga. Satu keluarga kali sekian keluarga. Artinya apa? Quran pun cerita orang-orang yang berkemampuan bahkan memfasilitasi satu keluarga, satu rumah, kali sekian keluarga, ratusan. Kata Imam Ghazali lagi, kritik terhadap kekayaan dan kepangkatan itu adalah hasil. Nah, Imam Ghazali mulai cerita itu am yasudunan nasa ala ma'atahu wa min fadli faqad ataina ala ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahu mulkan azim. Ini alu Ibrahim orang soleh-soleh. Nyatanya Allah menceritakan mereka punya mulkan azimah, punya kerajaan yang besar. Lalu coba bagi melarat terus rogi suka terus. Ya, kok melarat dia kok suka bisa bundar ini. Terus kecangkeman. Allah itu menceritakan orang soleh itu ada yang disifati wa atainahu mulkan azimah, orang-orang yang tak beri kerajaan besar. Artinya gini, soleh partai melarat ya kata, partai miskin kata, partai sedengan gitu kata. Cuma punani kuno sing soleh lu akeh ngono. Tapi kalau bilang nggak ada bohong kamu belasan ayat am yasudunan nasa ala ma'atahu wa di antara orang yang mendapat fadl itu adalah alu Ibrahim. Alu Ibrahim disebut pangeran wa atainahu mulkan azimah dan tak beri kerajaan yang besar. Jika ada keluarga Ibrahim yang kaya, dunianya yang kaya. Orang soleh suka kuat. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada tamu, sebenarnya berdiri, orang sakit sama pelayan malas. Soalnya itu malam salam sebilang boleh utangan, berbilang menes toko. Masih kehormatan. Kalau bela-bela mantul, saya tidak akan berhenti ngomong hukum itu selain akidah Islam, selain kalimat tauhid itu mesti variasi. Berkopi-kopi dari awal syariat furu'iyah itu syariat yang mesti mukhtalifah, mesti beda-beda. Ini Nabi Dawud ikhtilafu ummati rahmah, menerima ikhtilafu a'immati rahmah, khilafu imam umatku, cek imamku, sing dadi pemimpin kabeh napa rahmah. Kalau orang soleh milih melarat, terus wenang pangeran tetap sholat, wiling-wilingan nak sholat itu ragu di subuh, dia suwargo. Orang suga nunjukno sugalah itu, gak terjebak sugi tetap ibadah ya suwargo. Terus bukti ketiga dari Imam Ghazali, ono ayat rijal la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Sekarang rijal yang tidak diganggu oleh uang dagangannya. Jadi ini di uang dagang terus. Duit tapi tidak mengganggu. Itu nunjukno nak dalam Islam itu tidak segalanya kayak aku. Lalu jelas kalau baca itu detail sekali karena saya punya niat baik. Ojo geman bapak ngaji ini gitu terus tinggi suka. Bapak ngaji bab melarat terus gede mau Islam semua. Ojo geman. Enggak sih suka bapak ngaji fadilah suka ojo geman gede mau melarat itu biasa lah. Asal kafe ilah wa billah kafe. Asal kafe lillah wa billah kafe nabi. Jadi ini sebagian riwayat bukan segala-galanya. Ya semua wajahnya tuh gampang wa atena mulkan ada orang-orang soleh. Tapi sama Allah ditakdir juga punya mulkan azimah, tapi tetap nopo soleh. Wal makalah tusani atau tema kalah sing kedua ku anbadul hukama rahimahullah. Tiada dawu arbaatun hasanatun, walakin arbaatun minka ahsan. Arbaatun di sifat papat nal fisoli sing boro-boro tingkah hasanatun. Bahwa tikang aran hasanah cuma perkara ya ta'ala kang dadi gumantungan di kelan mafal mahfuz pangalaman. Bahwa timan pikiro minal hasanah maksudnya hasanah al-hasan itu mah perkara ya ta'ala kang dadi kemantungan bihi kelan mafal mahfuz pangalaman fil ajili dalam zaman saiki wasawab dan opo ganjaran fil ajili dalam zaman. Jadi ya ta'allaqu fi madhu fil ajil wa thawabu ya ta'allaqu fi thawabu fil ajil dan sumber.
Walakin arbaatun tapi neutai papat minha sangking ikilah arba'i wa ahsanul wa ape. Walakin arbaatan tapi ne papat minha sangking arba'i wa ahsanul wa ape. Siji al haya ibisinan. Wawa te haya iku ingkibadun nafsi iku ngekang diri min sa'ir sing perkara. Adoran krana wedi anil launi krana jibaidu fihi ing dalam amar. Sing darani isin itu menahan diri supaya dia tidak malu melakukan hal itu. Tapi gak sampai haram. Pastinya menahan diri dari sesuatu yang enggak haram. Misalnya kayak menahan diri sama zina itu jenenge wajib, napa? Wajib. Tapi menahan diri sama jaluk wong liya padahal gue cukup, nah itu jenenge apa? Haya, napa? Haya. Jadi haya itu kalau kalian malah kira nyolong razino jenenge bukan haya, tapi kewajiban, napa? Kewajiban. Tapi nak gue gak jaluk konco, gak ngel-ngelo konco, gak murahan aja rojo, gak tomak, nah itu jenenge haya, napa? Haya. Al haya minar rijali utai sifat isen sangka wong lanang hasanul wa ape walakin lahu minal marati wa asanul wa ape wal adlu utai sifat adil itawasutut sing tengah-tengah binal ifrati antarane pepeko wa tafriti lan sembrono soe manane sami nuduh jarane adil iku boros ora irit ora medhit ora boros ora wae separuh tengah-tengah mingkul ya hadin sange saben-saben suci hasanul wa walakin auda tebene te adil nal umaro iseng boro-boro penguasa ing wilayah titik sing sing kekuasaan waktu ya. Tobat te tobat rujuk dikse bali ila wa maring Allah taala. Iku ya halu, iku iso ngudari apa to? Bihali, bak nopo ya? Bak. Bihal ya'udatil israri, kelawan ngudari bundelan burung anil qalbi sange ati. Sumal kiam mengkono nuju meneng dikuli hakin lan saben-saben hak lillahi ta'ala kedhe wa ta'ala. Utai tobat minasehi sange wong sing wis tuwa iku hasanatun. Wong wis tuwa iki apike tobat ora macam-macam. Tapi walakin tetapi nete tobat minasabi sange canom asal luwe apik. Ijek nom kok tobat itu luar biasa. Tuwa tobat akeh tunggal. Wal judu te lomo. Ifadatuma. Tegese ngekeki faedah perkara, memberikan perkara yang bagi kang sayuja koma. Lali iwadin ora kok krana golek ganti. Minal agniya sing pro-pro sugih hasanana. Wong sugih lomo iku apik, walakin tetapi nek sifat lomo minal fuqara sing pro-pro fakir ahsanul wa apik. Wong sugih lomo iku apik, apik ana nang fakir lomo. Ya mau nek fakir nama-nama ra iso lomo. Wal makola te makola asali satu kang ketiga en bagi hukama radhiwan. Arbaatun te bareng papat tu kopi khatun ae. Bahwa teng utai mal pikir menal kopi hayu ma perkara ya ta'ala kang dadi gumantungan di kelam apa adam apa wadonan. Cara kene apa mana? Kritikan itu wadonan fil ajil ing dalam saiki wal iko bulan gumantung apa siksa fil ajil ing dalam sumber. Mestine fil ajil boten fil ajil. Ya, saja nih fil ajil, kesumban itu bahasa Arab itu ajil, bukan ajal, bukan kata mau lu, sing tengah Arab kan ajal, fil ajil gitu, bukan fil ajal itu apa? Kurang hamzah panjang gitu kan. Jadi sing maknanya sumban itu apa? Ajil, ajal itu tempo. Lakin arbatan tetapi ini utawi papat minha sangking ikilah khoslah. Akbahu iku luweh elek. Siji adambu al-ismu. Adambu te dosa al-ismu tikse dosa menasabi sanging kanom kok pikun elek. Dosa canom ku elek, tapi wa menasai hilang sanging wong tuwa akbahu elek. Yang perapatan dua cawe itu canom elek, nang tuwa tambah elek. Numpak sepeda motor kebut-kebutan itu canom elek, pemenang wis budo ana semua suwi itu aja do konvoy Harley aneh-aneh. Adam bu minasya bi kopi kurma minasya akbar. Wal istighalu itu mumpul di dunia kelan dunia bi amti ati hati sekalan enak-enak dunia menal jahil sing wong budo kok pikun elek. Wong budo nak seneng dunia berlebihan elek wa minal alim lan sange wong alim akbar elek. Bangkune sing alim ribet ngurusi wong tambah elek. Amaru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man istada ilman man disapane wong istada tambah sepuman apane ilman ilmune walam yastad lan ora tambah sepuman fitnya dunya kan apane kepingin lam yastad minallahi la buta wong tambah ngalime mek dunya kok tambah ora seneng wong tambah ilmune tapi ning dunya ora tambah zuhud iku ora tambah maring Allah kecuali jarak jauh ini nek tambah ngalim kudu tambah gedhe gedhe dunya ora
Orang tahu dunia ini di dunia tapi ganggu akhirat. Tapi orientasinya akhirat. Wah, menurut yang hati sobat ilami mengilami. Wataka sulu tawi aras-arasan fitoat ing dalam toat. Muwafaqati amrillah tegese aras-arasan nyocoki perintah Allah. Injami nasi saing sekabehane manusa iku bikona elek. Aras-arasan nglakoni toat, siapapun melakukan itu elek. Tabu amnal ulama ilan saking ulama. Wattola badilan poro santri aladina rupane wong akeh ya tubuna kang golek sapa ladina ilmu akbahu luwe elek. Wong bodho aras-arasan toat wae elek, tapi nak ulama santri kok aras-arasan luwe elek. Kula sing terang terakhir, wa takaburu te wong sotai sombong menal asnyai sing grobong suke kopi kono elek. Wa menal fuqara sang kere akbal wae elek. Kere kok sombong sombong suke wae elek. Apa meneh wong wae ranti popo amene prapatan. Aku serang arah butuh wong. Wes masya. Ya wong larat sombong pada. Just terus. Luar biasa. Bujune elek semua, ora ono kok bujuk. Tapi semua elek dhewe wong ayu dadi dene bangga. Sombonge mularat iku lucu. Kalau badhe terangno malih masalah keseimbangan fatwa ini mendesak ya, karena sekarang tuh banyak kiai yang sudah tidak banyak baca, sehingga tidak punya keseimbangan fatwa. Itu bahaya kan umat akhirnya rajin pilihan. Jadi sampai fatwa itu wong mocone rake. Begitu kan nabi ini wong akeh. Kalau tak terang, kalau balik mari ke kitab Syiah untuk barokah Imam Ghazali, ngendikan sampai begini. Inna Rasulullah bu Isa ketika Nabi diutus benal asmiya wal fuqara wa benal sawahibil manzilah wa bena kata wa kata perang. Nabi ketika jadi Nabi itu orang kaya sudah banyak, orang miskin ya banyak, pejabat ya banyak, orang gembel ya banyak. Macam-macam. Dan itu da'ahum. Mereka Nabi mengajak mereka itu dengan satu cara, yaitu as-sujud ilallah. Kabeh tidak sujud, tidak sembunyi. Tidak ada misalnya Nabi tak ada wong sugih kon ngilangi sugih, tak ada pejabat kon ngilangi jabatan, itu tidak. Imam Ghazali ngendikan panjang. Karena Imam Ghazali tahu betul. Andai kan semua fatwa kayak Abu Dhar, gak ada zakat. Kamu ke wong duwene sing dipangan sih. Lalu itu jenis hadmul Islam merugono Islam. Wong Islam gak bisa nisok larat kabeh terus dikuasai Cina, dikuasai wong kafir apa saja. Lalu pengen wong Islam ditindas Cina, ditindas wong kafir, buruh kafir. Pengen. Zillah kamu ni punya. Aku tuh cuma mendorong Islam ke dunia. Kau akhir orientasi di dunia yo repot. Hanya mau jadi ngendikan sudahlah. Afalu jami'i sahabat itu pilihan mereka dan kita yang penting yang mesti Nabi anti ya maksiat, apa? Maksiat. Makanya yang ada Inawiyah jelas. Kalau sahabat melarat takok ya Rasulullah, kalau gada tonggo, zahab ahli dusur, kalau gada tonggo pedagang kaya, kalau niku iri. Kenapa kok iri? Nah mereka ya pedagang, ya sumuna kama nasum baik, kami saluna kama nusolli wa ya sumuna kama nasum. Terus pedagang sugih lomo. Yo poso, yo sholat. Jadi orang larat itu kadang kurang ajar. Jadi kepinginnya itu suga seneng sodako ya rapati sholat. Bendera rakalah sholat teman-teman. Paham ya? Lu jelas nih hadis gua arah orang larat mau kan kepinginnya itu. Dia kan sholat, poso sholat tapi raiso sodako, rumah ya. Terus ditonggo suga pedagang sholat, poso, yo sodako. Lah si larat iri, maksudnya iri kok. Poso apa iku? Paham ya? Terus pulau sepundi, pasti pulau sepundi nyanyi ganjaran sedekah wong pulau melarat. Terus cari dewi Nabi yang ini kayak mau tasbih, apa sholat dengan tawaf lurus, berdoa takbir ini. Wes, iku apa sedekah yang suka ganjarannya gede gue. Semenang wong melarat. Barang seneng sih wong suka keliru rungu wiridan iku mau pisan. Berarti sing digo poin ngalahno suka iku. Ya duwe juga ya masing itu. Si Sugeng ngakoni juga. Itu nyatanya dilaporan Nabi. Wah ini kecelakaan coba. Poin yang saya miliki sing gonya iki wong Sugeng ternyata Sugeng ya modho juga. Nabi ora komentar. Ya sing fatul de pengiran coba. Maksudnya artinya itu ya berarti tuntas ya maksudnya itu wis. Mari kowe tuduh ya Allah si Sugeng men saleh teman-teman to ben poinnya itu sama. Kowe mau Sugeng wis salat poso. Jebloknya ra wiridan kan ngono. Lah wiridan iki sing jurus Nabi dongkrak poine sing larang. Jebule sing sugih krungu hadis
Wiridan kan ngono, wiridan. Bisa lapor nek ya Rasulullah, ternyata togoku wiridan juga. Iya iki banyak iki piye nek. Terus iku fadale pangeran ono wong kok piye ngono. Soalnya aku jadi nabi deh, saya suka karena iso. Tapi intinya aku gak masalah. Yang penting ojo help saya. Penting ojo help saya. Kena fatwa fakir berlebihan. Terus orang Islam sih bukan zakat itu, bukan haji. Ngomong nak kabar sepi rame pak Vatikan gue ya bengok. Memang kecuali marah besar. Imaratul Masjidil Haram berdoa. Nah nanti Masjid Haram sepi. Terus gue delok Vatikan rame sing dosa-dosa. Gue melok kedosan mergo fatwa menfakirkan cara masif. Akhirnya orang Islam dari ziaratul Masjidil Haram. Adalah imaratul Masjidil Haram berdoain kanggo sing mampu. Bagi kifayah kan hukum dasar ya sausé sing mampu orang tertentu yang menjadi berdoa. Wong yo mikir. Marah ya akeh. Mungkin gak nafisa. Mulane sementing ngaji fatwa itu juga sitok terutama tentang masalah furu'iyah. Soalnya ono fadilah imam, imam fadilah ini berguna salah imam. Terus kau apa jadi imam kabeh, sing gelem makmum. Sopo terus ono fadilah adan ini. Terus kau apa adan kabeh. Yo ora ono ngono adan yo ono fadilah iki imam ono fadilah dhewe dadi makmum yo ono fadilah dhewe. Ora ono fadilah yo ora jamaah. Wis iki aneh-aneh. Nang delok Fadilah adan yo ngalang-alano imam, fadilah imam yo ngalang-alano makmum. Tapi piye-piye sing kecelok iku kabeh karo kae makmum. Ora ono imam kecuali ono. Mulane ono fadilah imam ngene-ngene wis entekno oleh ngomong. Aku nek ana makmum kowe tetep ora imam, wis cangkeman menang. Pak udah ono wong kok fadilah imam ngene-ngene ngomongi wae. Lereni oleh ngomong lereni. Wis ngono-ngono live tergantung wujudku. Sekali aku gak makmum tuntas. Mana ono wong ukur dadi imam fadilan nak pas tengah tahun salat tinggal wis entuk pek dhewe fadilan. Mergane salat langsung berstatus munfa. Mana sing seimbang kabeh ono fadilah iki. Gak usah berlebihan. Mana ngaji, sing jelas Allah nyebut wong soleh dan di antara wong soleh itu sing melarat ibadah, sing suka ibadah, sing melarat ya wong nanti digambar Quran la yastati unadurkan fil ard sampai tidak punya kemampuan aktivitas di bumi saking melarat kabeh lho. Tapi ono sing suka nganti wa atenahu mulkan ya kabeh diciptakan Allah dan semuanya itu orang-orang soleh. Sehingga kita enggak boleh memilih salah satu tidak. Mengenai kulon semua nang Imam Syafi'i itu mau luar biasa. Imam Syafi'i itu nak ngaji Quran ya. Apa nak kepengen ahli tafsir sing fikih itu ngaji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nak ngendikan itu mau luar biasa. Beliau itu kalau mencontohkan Quran itu enggak di babnya, tapi uang mesti paham. Misalnya begini, ketika dia ditanya, bagaimana hukumnya nikah? Beliau jawab sunnah. Sunnah. Kenapa tidak wajib? Karena udah nikah kan mungkin zina. Sing haram zina, ora kok terus nikah itu wajib. Mengus nikah zina ya dikritik, tapi Nabi kan menghentikan faman rohiban sunati faresami. Siapa saja yang enggak nikah itu enggak ikuti sunnah. Jadi misalnya itu, kalau cek apa takbir? Dong, inna wa ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa dzakara annahu lam yan. Allah Ta'ala wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minasy. Allah nyebut wong soleh dan tetap disifati soleh. Padahal wong iku hasur, tidak nikah dan tidak punya keinginan syahwat be wong itu. Apa sing raro Nabi Isa iku gak nikah, Nabi Yahya juga nikah. Toh Allah nyifati mereka tetap wong soleh. Itu menunjukkan anak nikah itu gak perlu aneh. Iku jamaane wong. Jadi itu hebatnya Imam Syafi'i. Jadi ketika dia dikritik, Nabi kan ngendikan faman rohiban sunati falayun. Rohiban nanti gedeng itu mau orang nikah, orang nanti gedeng. Kecuali gini gak nikah terus bikin pergerakan gak nikah, ini sudah berarti benci karena dia menentang gerakan nikah. Bang, ya? Dia tidak nikah, tidak nikahnya sendiri, loh? Karena alasan tertentu. Tapi ya sampai nikah kayak gue sampai ya nih. Tunjukno nanti payu lah paling kan. Ya paham. Berkorang gue anak tuh Rasul ora kelas. Nabi nikah itu kamu ngegah anak putu sing soleh. Gue kan nggak mesti. Terus ngono, gue tunjukno kalau kita itu.
Imam Syafi'i jawab ngono to. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan. Allah itu menyebut kaulo sing saleh dan sifati dia itu tidak nekat. Terus beliau baca wa sayyidau wa hasura wa nabiyyan. Ada orang nabi disebut sayyid, nah itu tuan. Wa hasuran dia jauh dari perempuan. Oh, tetap disifati Allah soleh. Umpama orang nikah itu asbabul fiski, tentu orang ini disebut jadi fasiq. Ternyata dia ada nikah, tetap berstatus soleh. Berarti syarat saya soleh orang kudu nikah. Imam Syafi'i sama seperti gue misalnya orang ini suka gue elek-elek ini, elek ya Allah nyifati orang suka, tapi tetap disifati orang sing diberi kehormatan. Ma'atamu wawmin fati. Dan itu sebagiannya berbentuk fakot atena satu wa atena umutan. Jadi itu cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi misalnya Imam Syafi'i berpikir ya sudah seperti itu. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa ghaliyan ka Sulaiman wa dzakara abdan faqiran wa sholihun misalnya ka Ammar wa Bilal wa dzakara wa kata. Imam Syafi'i cara berpikir Quran sederhana. Tapi gampang tadi. Allah nyebut wong sugih tetap soleh ya ono kaya Sulaiman Daud, kiri soleh ya. Soleh kawin, yo, soleh kawin, yo, artinya semua itu tidak menghalangi status nawaso. Wal makalah itu tema kala Arabia itu kan kami papat ini. Kalau ada sopan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al kawakibu te perbintangan, iku amanun jadi aman, jadi pengaman di ahli samai maring ahli langit. Bagian tasarat, mengenai hari jeblok opo kawakib, ya tafar rokok, jeblok opo al kawakib. Karena mengkono kual kodok kerusahaan. Kemudian mana nih kodok ini? Saja nih kodok mana nih sebatas keputusan. Tapi yang dimaksud memiliki kodok kerusahaan. Mereka kodok sing tak diah neng Allah. Gini-gini. Pokoknya nak lapat kodok tak diah teng Allah, tak diah dengan Allah itu mana nih kerusahaan. Atau rohibah nih. Rohibah itu mana nih sih seneng. Paham ya? Tapi nak tak diah bean jadi mana nih gede. Paham ya? Rohibah an sunnati berarti gede nggak seneng. Jadi, tapi nak tak dia keanggo maknanya seneng kayak waktu nana rokok parohaba. Misalnya at-tarhib, wat-tarhib, mana ada at-tarhib nyeneng no ngamal di bahasa Arab ya lucu. Mana angin ngaji wah, orang ngaku terjemah itu jadi ahli tafsir cara ini ngaji wah. Terus ngaji 10 tahun orang mesti alim. Buat tambahin 20 tahun dia orang mesti alim. Mulanya bener dogo yang orang mesti uang alim. Lain ini wah maksudnya. Maksudnya gue asal bakat itu kesadok jadi pengikut, tapi yang syukur-syukur iso ngalim. Maksudnya nganti alim itu angin. Maksudnya orang mulai saiki mulai bisa alim-alim jadi sopo. Angkatan Basim terkenal alim yang mau Basim bawa kapas bawa bawa fakir tetap pernah dihitung. Ada sih kan. Orang beruang alim keselang ngitung alim. Ya kan. Bukti so diapa lo jumlah wong alim berwong alim mulai kuno yang minori. Zaman Imam Syafi'i sing alim Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri itu kena dihitung. Umpama wong alim mayoritas jumlah 1 juta, bingung begitu. Ada wong bodoh itu hebat, mayoritas sama. Wah hebat, kalau luar biasa. Angin kan, malah kalau orang senang orang alim terus fatwa itu rasa senang. Tapi nak jadi wong soleh sakit, tanpa alim jadi wong soleh bisa. Cuma nak fatwa harus kita lawan, nggak boleh. Fatwa itu jelimet. Misalnya kayak gini, ada orang baca Quran satu tok, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa hamal khinzir. Dia cerita, yang haram itu hanya batang, daging apa? Daging. Terus dia misalnya terus berpikir, nak menurut tikus cindil halal. Orang nonton Quran nak cindil itu haram. Lah Quran bakal cindil nganggur tapi masalah percindilan itu. Imam Syafi'i darahnya cindil itu haram. Senajan Torah disebut ning Quran. Lah Quran anak nyebut yang haram apa? Cindil, coro, apa nah? Wah ya Qurannya rakbek. Ya bek 17 itu haram notok itu. Quran mau cukup nyeritakno sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya kanjeng Nabi ubi wa yuharrimu alaihimul khaba'isa. Alladzina tad'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muru bil ma'ruf wa yanharu 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Termasuk sifatnya Nabi ngalalo pakanan sing apik ngaramno sing jijikno. Mana ngaji Quran udah separuh, enggak ada di Quran sinden, enggak ada pokoknya ramoco.
Lungkaruan sifatnya Nabi wa yuharrimu alaihimul khaba'is ngaramno kewan-kewan atau barang-barang sing jijik. Jika Quran ra perlu nyebut ngaramno tledong cindil gak perlu anggar dijino itu. Jadi ora oleh wong kok nang sing ngumbeli dhewe. Mergo ngumbeli iku menjijik. Nah misalnya terus nak ngono ngene Gus. Sing jijikno haram sing bagi wong sing jijik haram sing ra jijik halal. Lah anak pancen ngono tenan, ya kudune dekne jawabe ngono. Cindil nak sing jijik haram, sing ora jijik halal. Tapi nyatane jawabe ra ngono ya mergo ya ra pati iso. Iki masalah. Tentu ukurannya orang kok sepihak subjektif, nah subjektif ya repot. Bejo Sumanto atau Cici Popo. Ora ukurannya subjektif. Kowe rugi dadi wong priayi, pasti banyak yang haram. Ya kan? Iya kan, aku yang priayi kan banyak yang jijik, akhirnya banyak yang haram. Jadilah Sumanto biar halal semua. Karena dia tidak pernah jijik dengan apapun. Lalu pernah ketemu tiang yang pengacaranya cuma itu ceritanya lucu. Wah, Sumatera itu hebat, Bapak. Saya ini pengacaranya bangga saya dengan dia. Jadi di penjara dia itu ada satu kamar juga. Dari ceritanya dia ini bodoh nih bodoh. Konco ning kamar yo kene ono pembunuh loro. Pembunuh. Dene kan ora pembunuh ta mau mangan. Singkat cerita yo. Wono tekek kok cekel cek. Iku jare koncone sing kamar loro kondo ketua LP Bapak. Mohon sekali saya dipindah dari kamar. Padahal pembunuh. Kenapa? Takut sama tidur tahu dimakan. Saya ketua LP, kamu tuh pembunuh kok takut? Wah kali ini beda. Kayak iwan cekal terus mikir. Sampai ketua LP ini gujuk-gujuk. Mohon sekali sama. Jadi weti-weti nanti ini turun. Artinya gini, bisa jadi sobat sama Pak Sumanto, istri timbal itu. Iya, saya jadi penceramah. Yo, ayo, saya coba kan. Jadi artinya gini, kita tak balik ini mati. Kira iso terus nafsiri Quran mentang-mentang mau ayat innama haroma itu kan innama itu hasr hanya mbahmu. Nah neng ayat itu innama hanya tapi Allah nyifati sifatnya di antara sifatnya itu yaitu harimu alaihimul khaba'is mengaramkan sesuatu yang menjijikkan. Tentu ukurannya itu orang waras. Saya kira orang sak dunia buat apa? Wong paling rapiai lah buat apa? Cindelu di Cina atau orang. Umbel di Cina tau ora, kotoran sapi di Cina tau ora. Wong mesti jawab cici. Nah, saya kira Indil gak di Cina, ini ruangmu tamu hiasi be cindil. Kamarmu turu hiasi cindil kan hiasan kan gak menji. Dan apa yang mau tenang ya rontok mau. Jadi intinya gini loh, akulah itu ya rasok. Nah ini cerita, saya ini kan ngomong dengan sentimen ahli tafsir. Artinya kita punya kepentingan meluruskan Quran. Nah, dekne fatwa wae dhewe tapi aja ngatasnamakan Allah dan Rasul. Kita sensitif justru karena Qurannya bukan karena fatwanya. Kalau fatwa itu sepele orang salah biasa. Nggih to misalnya rukun fatwa ini keliru, aku ora tersinggung. Tapi wis keliru kok muni Allah Ta'ala tak lawan nang jero akhirat. Karena ini mencatut. Paham ya? Beda lho, beda kan keliru-keliru model. Kue pacaran itu ya haram, tapi keliru-keliru modern. Aku nak harus pacaran terus dari wajah anak kum suhu bawa kobar. Ini tidak pacaran, gue sini tahu. Tak lawan kali mati tak lawan. Pacaran, nah air rautan nyadot. Menurut maksud paham? Kue nak apa mangan jidil mangan naik, tapi rautan mau ayat. Maksudnya menurut? Paham tak? Paham kan? Gak makanya ini kan sensitif. Kenapa melarat aja? Tapi rasa darah gerakan melarat. Kau Abu Dhar rasa mau. Setelah di Sleman cek suka nggak coba. Kalau sini ala dibuat ngomong ini. Tanya aku. Memang sana suka soalnya rawon nopo. Lalu iya cara aku
jadi Nabi Sulaiman sifat malu tak banyak di jenah. Dia cekli apa? Nabi Sulaiman apa ngomong dia di jenah di dua. Cekli goreng. Ya uang koyo orang suka. Semua. Tapi kalau misalnya kau syaratnya soleh kau suka ya pilih wabure lah marah. Nah contoh kira betul terus. Wabudar, sepaling ngeden wabudar aman tidak sampai itu. Lalu marah aja. Tapi marah dia orang foha apa tuh? Sesuatu. Orang marah kan. Kalau nanti ngitung marah dia sahabat menang marah itu dari jauh berdua. Jadi orang Arab itu beda. Orang Arab itu mulai demobil sih, tahu mulai marah Arab itu terus piye. Kami dulu Palestina terkenal marah dijajah Israel gitu. Sampai orang TV. Orang Palestina orang wahyu wasir sih. Bibirnya yang berisi pemuda ini kadang-kadang menang marah. Pakaian ijek salru wabi suape itu dari rumah. Orang Palestina marah tahu suka. Betul ini TV suka dipikir ini. Gak jawab. Akhirnya rumput sih pakaiannya yang rumah ya kan. Keren. Kemarin dua mau sepatu. Kue muni suka sandalannya nanti ngecap. Itu marah tuh marah betul. Marah Indonesia ini hebat tenan. Bos marah tenan. Juga marah tuh kayak kopi itu sekali. Semua di kerak terus. Ya Allah, di finish bulan itu. Aku yakin, wong Arab ora ron ana melarat super ora. Ana melarat kualitas super ora ana wong Arab ora. Karena ada di beto kan Arab. Wong gak sering ngaji hadis, sinau hadis. Jadi Kanjeng Nabi itu zaman melarat, iku nak ngendikan aku iku anake wong melarat. Aku mau aneh wong wedok sing tak kulul kodir. Aku aneh wong wedok sing mau mangan dendeng. Jadi mangan dendeng ku mau. Jadi muni melarat itu sih. Aku ibu aneh wong melarat. Wong ibu ku mau mangan dendeng. Ayo jajan. Ono melarat Indonesia cek kelar mangan. Jadi betul logika Arab itu. Terus aku nih contoh meneh. Tasod daku walau firsana sate. Kowe sedekah senajan to mak sak sikil pedes. Senajan lho sikil wedhus iku disebut apa? Senajan. Kowe disodakoi sikil wedhus. Sedekah yang sugih apa marat ning Indonesia? Ana wong sedekah sikil wedhus cara Indonesia sugih ta ora? Nah nek Kanjeng Nabi gak kowe sedekah sithik lah senajan to sikil kita mau sedekah sing sithik. Ya. Itu dari marat Arab ke marat Jawa. Iya, semua Jawa. Jawa itu Jawa. Mas, warga niku mulai wong akeh. Marat biasa nyelip 500 tahun, nak marat super yo. Marat biasa wis aku. Mak kulon kepengin ya. Kena ngaji Quran itu nih pulau, maksudnya itu ayat Quran sing sejenis wajib. Jadi misalnya tentang kewan sing haram, mungkin nak nih nama haroma mau nyebut celeng, mungkin. Tapi nak nih surat liyo, memang surat itu gak madzun mawadil halal wal haram. Toro doire itu tidak bab halal haram, tapi justru dimasukkan bab sifatnya Rasulullah. Sifatnya Rasulullah itu wa yukhillu lahumut thayyibat, sing halal barang-barang sing enak sing maslahat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith sing arepno sing izin. Mulane Imam Syafi'i yang diikuti semua ashab seluruh dunia babul halal wal haram terus disebut hewan sing haram sing alamate fisik satu misalnya dinabin sing ditarik nah jenis burung sing ramanya kuat. Lalu di luar itu semua ada mastahbasatul arab yang orang Arab itu bilang itu menjijikkan dan orang Arab yang terpelajar min ahli sarwah yang orang itu wong priayi. Kalau itu mereka bilang jijik berarti. Saya ingin ngomong wong Jawa normal orang cacing kira-kira muni jijik. Orang muni jijik mau hiasan kamar. Tapi nanti ya sudah kita mengatakan jenisnya jijik maka kita yakin itu haram. Nah nanti kalau misalnya ada mazhab lain yang ulama nggak asal ulama, kalau nggak ulama ada mazhab lain wong lindur, paham?
Begitu kan? Kalau terpaksa kita menemukan ulama yang mengatakan itu boleh, itu bukan maknanya boleh harus kamu makan. Nah, muni halal di zaman ulama di situ ada beberapa kepentingan Islam. Sing pantes itu darani halal, tapi tidak mesti urusannya dimakan. Misalnya gini, itu orang ngaji muake aku. Misalnya gini, ini yang nyata. Ada kambing batang, itu ngerti batang. Batang itu nggak disembelih, dibuang ya dibuang. Nabi melaku lewat itu mau gendong batang Nabi itu orangnya kan halus, nggak suka mubadir, tapi ya nggak suka kasar. Yang itu berdesopo batang ya Rasul. Hal lantafa tumdi hadiah, bu ulangi dinggo iman. Sahabat tak inaha maita ya Rasul itu mun batang. Terus hal ada bastumu, ya batang yo gampang koyo di sama. Oh di wong Arab, itu wadah itu ngambil apa kulit, wedhus kulit. Jadi sahabat wedhus yang mati mau dinawa, dikuliti bisa. Artinya apa? Ketika Nabi bilang dimanfaatkan, harus dimakan. Paham ya? Paham ya? Mau disama, nah sama mau manfaat, apa? Jadi sama. Misalnya ada ulama ingin manfaatkan cacing, ya mungkin ada kepentingan tertentu, ya mungkin saja. Tapi ojo kok terus suratul masalah dipangan. Tapi kok agak muni halal kok pikirannya. Lah anak pikirannya agar barang suci kok halal, ya saya ini malah sarong. Orang mulai sarapan sarong, itu halal yakin halal. Sarong kancing barang halal. Tanamnya konti, batang ora, ayo najis ora, jijik ora, ayo. Orang kancing kelambimu jijik ora. Juga, wah itu menarik terus pangan. Paham? Oh, orang gelas wapi menarik juga di Cina, tapi kok cokoti. Makanya kata Imam Syafi'i, kabeh ukurannya atau bi'a asalima, ukuran mata sing nur. Karena ukurannya subjektif ya mau sing bocah semua. Mergo di depan dia gak ada sesuatu yang menjijikkan sampai konco kamar itu ditipas. Kalau nanti ketemu pengacara itu waktu dia suka caranya mati. Kayak gak apa Pak, iya sampai dipanggil. Termasuk kenangan cerita dulu nanti ketemu pengacara. Gue ada cerita bangga dia kenal. Kebanggaan. Aku bangga Pak. Ono pembunuh yang wedi ini bangga duit klaim yang pembunuh aja. Oh, nah aku ragu udah kue lah Yahudi tuh. Dari ketua lapas saya guyu rabar. Pembunuhnya gua akan maco gua orang tatonan tuh. Mohon Pak si bidat. Semua yang ketua lapas ternyata takut juga. Alhamdulillah saya istirahat juga nggak apa sih nggak ada kesana. Ulfaya kulo. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam al kawakib. Jadi kodok mana nabo? Nak mutaati be alam mana ne rusak. Paham ya? Kados rawiba nak mutaati an mana ne gede. Nak liane an mana ne sen. Paham ya? Karena mengkono fal kodok wopo kerusakan ya hukmul ilahi itu bisa keputusan pangeran wa ala sama ing atase ahli langit. Mulane teng mriki disebabno diterangno minil gayan. Kodok iku apa? Minal invitor saking hancur, wa toyi lan kalempit, wa mautil malaikati lan matine malaikat sia ing dalem sama. Yang lintang wis hancur kabeh wis ahli langit wis kacau. Langit rusak, dilempit, malaikat-malaikat sebagian itu ya mati. Kados takbir ngaten iki lho. Pokoke sampe nak lintang ceblok malaikat ku kabeh do mati. Muni kabeh ku goblok dul. Senajan ana takbire muni kabeh ku goblok. Malaikat panitia kiamat yo ora mati lah sing nerusno acara kiamat sok. Dadi ngaji ku sing khatam. Dadi misal nak lintang do ceblok ana takbire nak malaikat mati. Terus kowe muni kabeh ku goblok. Iku malaikat awam, malaikat masal iku mati, malaikat panitia juga mati. Yo ngurusi romper kok mati terus. Paham ya? Lo percaya ta ora ya? Karena panitia kiamat terus mati terus biasa terusno setengah-tengah iki sapa? Mau malah aneh hadis-hadis kalau mau contoh tabak iku kabar malah lucu. Kan malaikat itu semua awet enggak mati-mati ku kan solo. Wes masyhur mati bumi langit entek kabeh terakhir karek aras.
Aras piye makhluk ijek tapi singgasanane pangeran. Aras tok ijek. Mane pas dina kiamat itu istilah pangeran wa yahmilu arsyarab bika fawqahum yauma idzin samania. Makanya ketika kabeh hancur itu mau malaikat 8 tok untuk membawa ars. Jadi ada walu plus panitia kiamat ke Israfil barang ijek liaran ijek mlaku-mlaku ngono. Israel itu ora mati, tenang ae dina kiamat santai. Gua berbicara nih, dia berbicara nih janjur kan, magot dia apa? Singkat cerita itu, wes karena Allah memang ya agak butuh aras sebelum aras juga Allah sudah berdiri sendiri al-qayyum qiyamul binafsi aras pun dihancurkan. Karena jangan kira Allah itu butuh aras, Allah tidak butuh apa. Malaikat pateni kabeh pangeran. Terakhir Israel, tak kok itu pangeran. Israel itu saya naik dewe. Wes tugas sempur, pun wes entek sak itu zaman kau cabut kan. Si ono sitok, sinten bisa kula cabut e. Kowe. Nak wis dari mati kabeh, si ono sitok. Sinten kula cabut e. Kowe. Lah terus kudu cabut dhewe. Coba cabut dhewe waktu sidik set larang, gak diterus to. Pengerti, mau aja kau laku mensak enak. Lah boten kertas ya. Wah, serempet saja buat ngaji, serempet. Ganti terang saya ini serempet. Masyur, warung ini nyabut bolak balik loro. Jadi ini gusti umpama saya tahu nak tidak punya loro. Nyabut kawalan kita semua boten sepan. Dari gege gue lari nak mulai ya Allah, roy kok sombong tuh gusti. Mulai saat niki, nanti berdiri peradaban mulai. Jadi ketune gue sombong. Apa tidak ngerti saya ini? Ini nanti akses ya. Jadi ya artinya nak nuruti takbir kalau ini kena ono lintang wis jeblok malaikat do mati. Malaikat yang siapa? Tentu tidak semua malaikat. Sama ketika wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat yang protes itu tidak semua malaikat, malaikat awam. Tentu Jibril, Mikail, malaikat papan atas tidak ikut protes. Jadi yang protes nih gue cerita Nabi Adam diangkat khalifah, malaikat protes, malaikat awam, orang koyo Jibril, orang koyo Mikail. Ini masyhur ning tafsir-tafsir. Mergo Allah duwe adab dan bahasa Arab yo diadab nak tokoh itu ora dihitung massal, tapi dihitung disebut khusus. Ini contoh gampang ini, misalnya aku digawe. Rogen teko, Mustafa teko, Abu teko, Rogen teko, aku mesti ja'an nas, manusia teko. Ketika Mbah Mun datang, enggak mungkin saya bahasakan ja'an nas. Mungkin enggak orang yang saya hormati saya bahasakan ja'an nas. Itu aku bilang sak wong-wong do teko Mbah Mun yo ora. Enggak mungkin Mbah Mun kok masuk patah wong-wong. Orang yang dihormati misalnya di acara presiden teko kowe muni ja'an nas manusia do teko. Tentu kamu akan menyebut untuk presiden kamu sebut khusus. Sama ketika malaikat protes tentang pengangkatan Adam, Allah hanya bilang malaikat. Tentu tidak memasukkan khawasul malaikat kayak Jibril dan Mikail itu dari ulama. Karena enggak mungkin dalam konteks tertentu. Mungkin wani misalnya mondok nih Bang Munawir, Mbak Arwani, tani Mbah Mun, tani aku. Baru tidak, baru ketemu wong. Masa ketemu kiaimu, ketemu wong. Oh santri juga. Mau itu lazim nih ilmu tafsir itu lazim. Itu malaikat papan atas ini terpelajar, gak mungkin ngendikan atas alufiyah. Ini malaikat awam. Wong awam nih tinggal nih protes. Kodo misalnya ono ayat innal insana khuliqa halu'a ayo awam. Orang awam alimnya ada seperti itu. Rokok. Innal insana khuliqa halu'a kabeh manusa digawe Rasulullah. Mungkin enggak Nabi punya sifat seperti itu. Enggak mungkin sehingga Nabi tidak masuk di sifat manusia yang seperti itu. Wes kok edai ahli tafsir. Menuju gemang ngaku ahli tafsir aneh. Paling enggak kudu sinau kitab sak foto-foto terus ra seneng buku para pangeran macam-macam sebab orang wis penggemar itu mau yang di swarga padha daripada ke berdiri sendiri fatwa melingkar gak karu-karuan begini. Tapi dia rasa hasud ya biasa wae napa biasa cuma kula ngeling ndak mudah. Saya ini ngomong atas nama sentimen ya karena tadi Quran itu ambil ilmunya dalam sehingga butuh dianalisis secara dalam.
Wong saya saja bisa begini itu yang ulama-ulama ini. Saya ini dora pinter dari mustaqim, mandiri, iso istihad bisa bangun. Pasti ngawur sendiri, orang istihad sendiri tapi ngawur sendiri. Karena ini nak nuruti takbir ya nak takbir minal infitor wa ta'i wa mautil malaika fiha. Kalau bintang dojoklok malaikat yang di langit mati. Tapi malaikat yang mana? Maksudnya malaikat umum. Masa panitia kiamat melok. Israfil ngalang itu jago trompet. Tak mati ceplok tuh berarti mau sembrono, repot kan. Jadi Israfil nanti saya ini jadi operasi semua. Mesti ibu hendak, mesti motif. Jadi kayak gitu aku istimewa tuh. Buat mana korang? Misalnya ini lomban pertama terus semua, lintang cepet dari dua melok mati, kan dua yang pojok kono rombar wah. Orang sanggup, jadi eleng-eleng. Yang lugat Arab itu kaya orang Indonesia, angin orang tertentu gak mlebu takbir umum misalnya. Amin digawe kok dirawi bangun sini. Alhamdulillah gawe ku ngomong datang. Bangun ya rawo. Gak mungkin orang yang kamu berarti kamu ikutkan yang takbir gelondongan apa? Redaksi apa? Gelondongan. Sama kata malaikat yang gelondongan tentu gak masukkan Jibril juga. Karena ini akan disebut khusus. Mulane mangkana adwal Jibril fa innahu jelas disebut. Meskipun orang takbir umum mangkana adwal nilai malaikat tapi untuk Jibril mangkana adwal di Jibril disebut karena malaikat keren, no? Apa sih musuh Jibril? Nah, jadi kan Allah cukup apa sih musuh malaikat, tapi ini Jibril keren disebut. Jadi ya kayak seperti itulah itu normal, lugat seperti itu normal. Nah sama karena najise anjing najise celeng ya, itu khusus disebut khusus haram juga daging celeng, tapi bukan berarti si haram mau daging celeng. Nak saya umum cukup bila nak takbir umum wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Karena celeng bersifat khusus, cuma khusus nih bab nakbir bisa. Tapi bukan berarti yang lain halal atau gak najis. Paham ya? Jadi anggar batang yang mesti najis, sehingga haram ya najis. Tapi kenapa hanya celeng disebut? Mereka khusus. Wah super maksudnya najis itu. Paham tau orang? Kuatir tak istiqomah itu pulang dari tetap duduk sini. Kecuali kayak niat istiqomah, nggak masalah. Jadi apa ya? Oh nyata waduh, kudu kemungkinan itu karena istiqomah tahu. Besi kemarin itu kesulitan. Soalnya tahu. Wah juga hilang keluarga Islam itu lihat di sana tuh. Kalau saya para habaib aman umat. Mana ada di kiai kita, guru-guru kita tetap gak habib itu. Bahwa ahli baiti ya amanun ya Faida dalam mengenalikan entek sebuah ahli baiti, sebuah ahli baiti karena mengkono pal kode perusahaan palak mati atas umat ini. Mana teman kita darani kotok mintu tidak isangi duri berapa kita berapa tidak dua ina entek atau nuruti berapa. Alhamdulillah di totong Indonesia itu kata habib alim, kami syukur sangat. Indonesia itu mulai rian nganti saat ini kata habib alim. Dia mengenal habib luar datang. Ini wonten sing tesis sugeng habib alim ya sih kan. Apa sing ora ngakoni alim ya habib mundir, habib cinta. Terakhir dan solo wonten habib alim sing beliau sering maca Bukhari terus rian wonten wali kutub. Tukang mojo ikhya yang Habib Abu Bakar Sekar. Dunia Habib Syekh alim-alimnya Habib Tenjol. Ini Habib Abu Bakar Sekar Gresik. Ini khataman ikhya tok tempatan. Di Indonesia terus kata Habib jadi sekolah nopo. Mucal kitab, khatam bisa. Habib Abu Bakar Sekar Gresik mau kitab khatam bisa tempatan. Padahal mulai ikhya usah cepet-cepet orang tahu. Khatam ke 40 orang tahu. Habib Anis senangannya ingin Habib Anis Solo, urip-uripe, kesan-kesannya mau sepukul. Wadah Habib Alim. Yang internasional kata untuk Habib Zain ngantos aniki sesuatu ngarang juga. Sekarang dalam proses ngarang tafsir, kurang jadi jerwis lawi jilid. Tapi kitab-kitab yang sudah beredar pun alhamdulillah saya baca banyak, termasuk Al-Manat Isawi, Al-Fawaid Al-Besar. Beliau punya murid alim-alim juga di Indonesia, kata Habib Ali Baharun, sedang di kami.
Habib Umar Habib punya murid-murid alim yang di Indonesia kayak Habib Muntir. Jadi kan mulai jenazah. Jadi uang orang jumlah Habib sing alim yo kuwi. Kulo ora wong alim non Habib enggak Habib kuwi ini kan nah ahli bait sing alim kuwi. Ada sana internasional karo ono Said Muhammad ono Salim Asyadi. Kan gak ada kitab karena Habib Salim Asyadi namanya An-Nafahat Al-Haram. Ketika beliau ngaji tafsir sama Said Alawi abahnya siapa? Said Muhammad. Wah itu luar biasa. Ngajinya itu dekat sekali ditanggali. Saya ngaji ini tanggal sekian jam sekian. Jadi ngarang kitab tafsir tapi dimulai juz 15. Mergo ini pas modern saya Alawi pas juz. Beliau ngarang enggak dari juz 1 karena kenangan beliau sama saya Alawi mulai juz. Tapi luar biasa. Makanya Mbah Mun guru saya itu Mbah Mun itu kan putranya Mbah Zubair ahli fikih. Kenapa Mbah Mun sering ngendikan tafsir? Karena beliau punya guru saya Alawi itu mufassir. Seringnya ngendikan apa? Beliau punya karangan Faidul Khobil nyarai kitab Nazatul Tafsir itu aku semua itu sampai sekarang apalagi di Malaysia malah rata-rata yang alim kadang-kadang orang-orang itu cara berpikir itu kan di kiai orang alim kiai itu kenali Gus orang alim Gus itu asobia tidak boleh seperti itu. Hanya yang benar ya pokoknya silang-silang tadi. Habib ngaji wong Jawa kayak kata, wong Jawa ngaji Habib ya. Contoh gampang silang-silang sing terkenal, contoh sing terkenal. Beberapa Habib yang ngaji Syekh Mahfud gitu. Tapi Syekh Mahfud alim ngono yang berdua ngaji Habib sekarang kata ke anak tutoli ini saya lagi bakar no satu. Saya bakar satu ngaji Habib mana saya jadi. Tapi setelah itu yang ngaji wong aja. Setelah saya jadi tangan ngaji aja macam mana terus ngaji Habib mana. Nah itu dulu biasa. Habib yang kutub kemarin Abdul Qadir Segaf itu kutub dia juga punya guru Barojak orang non Habib. Tapi orang non Habib lama-lama yang ngaji Habib lagi. Makanya sana tuh silang-silang. Misalnya Said Muhammad Habib punya guru sebagiannya juga non Habib Syekh Hasan Masad. Tapi nanti orang-orang Jawa yang ngaji Said Muhammad di guru Habib sebagian gurunya Said Muhammad enggak. Nanti ya nggak apa-apa silang-silang. Jadi beda ahli ilmu itu tidak masalah. Karena nggak ada sofia, nggak ada apa. Jelas kita yakin lah. Nabo buat ahli baiti nabo amanah lah. Ini nabo. Oh nomor kita nih. Ya jadi jelas ya. Nabo. Buat ahli baiti buat amanah. Dia mati. Atas tinggal ini bro. Tinggal berjanji sih nabo. Ahli baitil Mustafa Tuhuri Amadul Ardi Fatakiri. Terus di antara sifatnya Nabi Wasafinu Ibnajati Iza Vitamin Tufa dan mereka itu ibarat perahunya Nabi Vitamin Tufa itu lihat. Habib selalu para pangeran itu. Kayak solawatan di sini juga ada, tapi semua masal nasional ya Habib sih. Wadah ya orang originer orang wong itu. Amat susah Indonesia itu seneng sholawat. Wong ora Habib wis santriwane RT wis cukup. Mesti sekali keramat. Kalau Khalid di Jawa paling maksimal kamu, tidak kalau Solo jadi Solo Habib. Padahal wong ora kenal Habib Ali sopo. Sejarah ngarang sing tuduran iki ya ora terus pokoke melok-melok tapi ngerti-ngerti ya Indonesia. Keramat itu ora usah. Mubalek terkenal lah, terkenal se Indonesia Mubu TV, Jajal Kholi. Boleh orang atas ya Kang Ilan. Iku ora tau ning TV, ora tau ning ngopo, tapi wong keramat itu jalure wis khusus. Logikane kan sing sering mlebu TV ku moncer, Kholi gede. Paling pas masih tok geger. Banyak yang datang baru kurang dino serana ceritane setahun malah. Tapi kalau orang-orang Habib Ali itu kenal sopo tuh aslinya, orang Indonesia, beliau wali para pangeran, tapi disulap pangeran. Saya Indonesia adalah kenal, jadi kalau solo, ini pangeran agar sana juga, karena mereka orang-orang dekat tahu. Logikanya yang terkenal kan yang mulai Kholi rame, ayo jajal, ustad-ustad sini tuh itu terkenal, usah 1.000.000 umat, 1.000 umat, Kholi iso nandingi Solo, pertiga kan usah kasih anak-anak nandingi. Gue kalau bapak,
Mak gue kudu mau wong kudu mari cah simpati cah kamu ya kan. Boleh kan. Ini kurang cerita jadi apa? Kita ini jadi tudoni ahli bait yang luar biasa. Abdul Salim As-Satiri itu ngarang tafsir itu saya sangat jenis An-Nafahat Al-Haramiyah dan jenisnya Al-Fawaid As-Satiriyah. Di Indonesia dulu belum terjual dulu, saya pesan. Itu saya sangat. Saya karena punya kepentingan, saya dokumen tafsir dari Mbah Mun yang muridnya Syed Alawi. Kemudian punya dokumen jawaban yaitu yang ditulis Habib Salim. Sehingga saya punya dua riwayat. Yang satu langsung mubasyarah dengan Mbah Mun, yang satu terdokumentasi oleh Dawu-Dawu Habib Salim. Jadi itu ditulis tanggal itu. Hadar tu'ain dahu yauma kada wa kada sa'ata kada wa kada hina atalak ko ayat 3. Terus ditulis ayat saya datang di majelis itu jam sekian di dekat pintu sofa karena dulu saya Alawi rumahnya dekat sofa. Kemudian beliau mulai baca ayat itu waqala fi tafsirihi kada duduk detail sekali sak tanggal-tanggal. Makanya saya alim-alim Habib Yaman diantaranya Habib Salim As-Satiri. Itu beliau itu muridnya saya. Habib Salim sepuh punya murid Sayyid Umar Hafid. Jadi Sayyid Umar Hafid yang terkenal sering rawat Indonesia itu mengangkatkan murid sama Habib Salim. Makanya Habib Umar itu masih muda sekali. Cuma Habib Salim pun pernah ngaji sama abahnya Habib Umar. Makanya kalau Habib Umar kadang beda dengan Habib Salim ya wajar. Mereka orang kok murid wani guru boten karena Habib Salim muridnya abah. Apa? Jadi itu cewani lah. Jadi karena ya kan wajar seperti itu. Misalnya saya kadang ya beda dengan sebagian kiai di rumah karena dia muridnya abah saya. Itu kan wajar kalau rata-rata kiai itu kan silang-silang, no? Silang-silang. Kayak saya dulu ngaji mahali sama Mbah Mun, tapi tidinya Mbah Mun sebagian ngaji mahali sama saya. Tapi nanti Hasan anak saya ngaji sama Gus itu, ya kan biasa silang-silang. Orang silang ya ibu. Ngaji, ora tau nopo ngaji, gue tuh mana wong akhlakil luar biasa, wong di akhlak terus, wong spesial, nopo. Awal tuh hebat loh, nopo. Wa ahlu baiti, iku amanun jadi aman, jadi aman itu jadi aman di umat, jadi nopo penjamin aman di umat. Jadi sampean delok wae kramate Habib ku itu. Jakarta itu rak kota edan kemana. Maksiat kabeh ono di Jakarta. Kowe gawe majelis sholawat paling saerti. Tapi nek sing gawe Habib mundur sak monas pek. Agak wong keram. Mau acara sholawat. Habib mundur al-Musawari. Sak monas moco macet. Kiai Jawa sa, kiai sejuta umat lah ya kon ngumpul sholawatan ning monas. Nah iso. Gue sentak nolak memiliki sejuta umat, kak, buatnya cukup. Wadal sering metu neng TV, gini. Tapi Habib rata umur tuh neng TV, iso wong Jakarta. Jakarta itu bermaksiat, kok iso no gerakan naik mungkar. Padahal Jakarta bermaksiat. Gue semimpin Habib, wah wong Jawa rakuat, yakin tak jaman. Maksudnya itu, ini kalau cerita ada bukti. Sekarang yang pertama ngiling-ngiling non majelis sholawat di Jakarta loh, Jakarta bukan mas ya. Non majelis sholawat itu acaranya yang murah majelis Rasulullah. Artinya buatnya itu beda. Itu satu malam acara itu jadi tidak berapa, 700 juta. Ini semua, ini mau keramat itu coba takon. Buat pengajian 20 juta itu kan. Jadi itu presiden itu takon. Apa padahal pertama itu ngeluh perkara Jakarta macet. Suwe-suwe itu kepikiran teko. Agak wong keramat. Pertama rodok-rodok nyala. Rodok-rodok ganggu. Lalu lintas. Suwe-suwe hatinya digerak pengiran itu mulai Pak SBY sampai saya dibaca. Oh, nak kabar gede rapat. Jajal lah bos. Kowe nak nunjukno keramat ge selawatan nek wis silang malio dulu. Ini kan titik 0. Ada diam on. Kau rano kramate, wong roh kowe kudu ngamuk lho. Wes aneh dadi opo. Habib Mudir, padahal Habib Mudir masyaallah itu sederhana. Dia murid pertamanya Habib. Pertama mucal teng rumah kontrakan, mucal. Wong yang ngalir berani mucal. Itu kan bisa, semua mucal.
Kalau dakwah ya tak kadari, tapi sering muncul. Kalau Habib Ali Solo mau muncul. Tapi kok terkenal itu jarang beda. Hampir gak pernah. Mau pidato yo ngaji lah orang kok pidato. Maksudnya kalau mau nerang, ono bukti ini nak ahli baiti amanun. Mana kalau sekumpul kayak ngono rame ini baru kayak Habib. Jadi terkenal guru Zaini itu guru sih banget hormatin Habib. Guru-gurunya gitu. Mana acara tentang Habib, apa tenggine kalau guru Zaini. Guru Zaini itu betul Habib, tapi kalau guru Zaini itu acaranya mau moco, simtut, semua tuh gitu. Habib. Karena tadi apa? Alakohnya itu luar biasa. Ibu bukti lah. Bahwa itu amanun. Misalnya guru Zaini itu kan buatan Habib lah sepengetahuan saya bukan. Tapi nyatanya ya luar biasa karena punya kedekatan dengan sampai acara apa saja beliau baca simtut. Harus setengah apal simtut. Karena tadi kalau saya kepentingan pulau sebagai orang Syafi'i fakih ya. Kepentingan saya sangat fakih. Jadi babanya Habib Ali itu mufti Syafi'i. Ingat saya ulang lagi. Jadi kita kenangannya dengan simtut duror kalau saya ya itu karena memang babanya Habib Ali itu mufti Syafi'i ya, mufti Syafi'i. Jadi yang mulai sebenarnya Habib Ali itu ya ahli fikih, cuma beliau karena diangkat saya di wali, terus bagian ngurusi wali-wali tertentu yang ngurusi itu beliau lebih ke jalur itu. Tapi sebenarnya beliau orang alim ulama. Jadi kan silsilahnya itu kan Anis bin Alwi bin Ali, Ali bin Muhammad bin Husain. Nah, Husain ini gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, gurunya Mbah Hasyim juga guru. Jadi sanad keguruan Mbah Hasyim di antaranya itu ngaji Mbah Mahfud Termas, terus ngaji Habib Husain Al-Habsyi, terus ngaji sekarang Arsiful Mustafidin, ini Alawi bin Ahmad Asgar. Sekarang kita Tarsih Sarayana itu kan dua, ada cara mukanya ada dua, ada Yana, ada apa? Tarsih. Ini Tarsiful Mustafidin. Lalu Mbah Hasyim alim ini ketika di Indonesia ngaji Mbah Khalil Bangkalan, setengah Mekah ngaji. Jadi makanya terus Jombang, Solo, Hadramaut, Mekah itu sak jalur, itu jalur sanad. Ya, alhamdulillah Mbak Mahfud punya putra Gus Muhammad yang disebut Wangsul Mbak Munawir Jogja. Mbak Munawir itu teman dekatnya Mbak Mahfud. Mbak Mahfud kabundut, Gus Muhammad disebut Mbak Munawir dan Jogja. Dalam nikah kalian yang bedengan, di putra Kiai Harir dari Gus Muhammad. Dunia Mbak Mahfud buatan tenter Mas Mahfud tadi bedengan dan itu sebetulnya Mbak Munawir Jogja. Jadi kita ini alamin latin wafidah wa ala sanatin wafid sarang, Jogja, rakyat, semua itu sangat sama. Nanti mindulnya di bawah. Kalau sebelum para keluarga itu ngerti ini kita ini ala silsilatin wafidah wa ala namatin wafid wa ala manhajin wafid. Sekarang Solo besar, lalu hadis sekarang yang pada Solo itu piye hubungan? Bocah orang di babanya Habib Anis itu mufti Syafi'i. Yang dulu juga guru-gurunya Mbak. Jadi ya normal sekali kalau hubungannya dekat sama kita itu apa? Normal. Jadi ahli bait yang alim fikih kuat sangat. Sekarang Sulam Taufik mangsa musuh itu BKB. Abdul bin Husain, ya Abdul bin Husain. Oke, Husain bin Abdul bin Husain. Abdul bin Husain bin Tauhir. Sekarang apa? Sulam. Bener nak bener-bener ahli. Lah saiki musa Indonesia kita ya dislamno kitab Sulam. Taufik kiai kabeh senengane maca Sulam. Kulo nek kecelok kiai ngali kowe mulang Sulam Taufik saking Taufik kulo sing aran. Di sana di kulo maca Sulam Taufik. Tapi ra ngali bisa maca koyo pinter dhewe. Kecuali alasan ra iso tak maklumi. Tapi kalau suwun nang cilik-cilik niku kulo maca Sulam Taufik. Arah iso kosongan ya jimbroan. Lalu kalau matur nuwun pedhok wis matur nuwun. Nulung. Senulung manut jimbro. Dene di mana iki cek ra iki. Wal ardilan kok. Bom tuh. Nak kula sing ora langsung makna ya anduk wis kula tak eling. Kancaku sak kelas. Paman saroko albedo taing anduk. Gurune ku kakek. Cung, eleko kok anduk. Ana wegon.
Ndak kowe aduh kan tulisane kok. Kalau di kanca di Jakarta ngaji teng sana. Karena dia ngaji cek cilik-cilik kan moto guru. Gurune akhirnya guru. Gurune pertama itu ya saya terus nonton. Cok maknaku kok endok itu. Mboten pakai kok aduh. Sesuk gurune dia akan oh iki maksudnya ku endok tapi diwaca. Manjen pegon resiko. Manjen mana pegon resiko. Mana kata kiai sing do keliru khotbah. Saat ini dunia pun rusak. Senengane midang ngetaken musik grunjung. Mereka keracak entar aku apa. Seguri kan wis ora pengalaman. Keroncong mbah keroncong. Dene baca pego ning musik grunjung. Nambah pun cerita gak ngono. Mulai dari zaman wong biru ya, kayak mereka ono biaya enggak. Ya malah pegon, jadi korbannya ya. Tapi pedok ya nulung, tapi korbannya ya. Nah gaji burono tetap korbannya ya. Waktu ini demi wet alu. Ini cerita bangun betul olahraga. Contoh alu, neng Arab ora ono alu. Alu sing nutu gabah itu ora alu. Cung neng Arab ora ono alu, cung. Itu zaman Bakanap. Muridnya kon moco di bener bang orang alu jauh nengar, elo, langge bang, wet elo kena digo alu, malah bantah. Salam aja deh, di dewi bang, jauh nggak sih moco, wajah roti lan lapang, jadi presiden malah, tapi nulisnya keliru, bang di sana ada dulu. Cung walang, cung. Lagi bawalan sering lawak. Serempet mano. Mulane kula suwun jenengan gak apa-apa aku makno Mbak Misbah petuk boten nggih sae nunggu dulu jenengan. Tapi yo digurono mbek kula aja. Kok ana walang ana ana bom ana. Setengah-tengah jenggrok iki tuku tapi digurono. Jadi waktu ini demi wet alu kok elo dong elo nanti bawa telu kena situ nantah nak kalau tahu dewi ondok sampai anduk nak sing terkenal guyonan sarang wah lagi sih lancul ini mereka celeng kan dua cacing celeng kan cinti dikit itu loh iya matanya celeng tak celing salkin diri lan terus guru deh apa tuh celeng ya tuh dia celeng sing celing nah bapak kulo itu apa ini depan bapak kulo dulu nanti kisah nyata bapak kulo dulu apa itu apa Quran tentang bapak itu tentang kudus tentang gene kajian tentang kudus betul itu tentang yang tentara kiai alim itu kali sing masyhur juga berjuber kiai alim alama terus wonten kiai Mbah Imam terkenal wali tukang maca tafsir jalan Mbah Imam ada Mbah Umar Faruk apa sih menangi jadi bapak ngawasi tentang presiden, tapi rian kiai kan agar mondok tentang muslim ngaji tentang bisnis dengan bersama gitu. Singkat cerita itu bah Imam kan saking alim itu makna ora dimaknani, kadang dimaknani kadang ora. Laisa firroan tuwal, laisa rana bal firfir. Jadi sampai ciguri-guri. Nang undang bapak. Pikir gak gawe tapi kok pikirin. Laisa rana bal firfir. Jadi jatuh resonansi. Tapi dia gak gawe tapi kontak. Bir di mana nih? Bir. Jadi kayak kuno itu unik. Ya bir lah di mana nih? Bir keapiannya lah di mana? Ada seorang nopal bir. Terus sih gurih-gurih. Entah apa ya, Pak. Terus jadi ke situ. Gak gawe manis gak gawe. Oke, DJ Gus. Nambah maksum itu kan
Mbak Maksum Abe Bali, luwes seniman. Jadi orang di jam ngaji lho, Mbak Maksum tak ditulis. Jadi malah nih kalau nih bangun Mbak Zubair ya nggak di jam. Kalau menangi bangun Mbak Zubair buatan menangi Mbak Zubair, tapi menangi cerminan Mbak Zubair. Ya bangun akan sana ngaji ujung ngaji. Malah kalau saat ini kita naruhan kadang-kadang jam 10 kangkang tak ngaji, kadang di luar jamnya tak ngaji, tentu sing gede-gede. Ini gue Mbah Maksum, ini kadang-kadang jam hari saya ngaji, terus bocah nih pondok, kadang jam 11 ujuk-ujuk, oh langsung ada Melayu ngaji. Jadi gak ngejar. Jadi bocah itu agak terus, balik nih pondok, saya naik ngopi rokokan. Dan mereka Mbah Maksum itu mangkel seneng kan, uang ngaji kesuwan murid dan guru, Farqa Oba, over kalau Andri. Lalu curi Mbah Maksum ini kisah nyata. Mulai diceritain murid-murid. Mbah Maksum nanggung Joko kurang satu. Mau dorong ini, mau gelas kubur di sini kok kompreng, tahu Maksum. Sayang ya. Nah, terus kanti jeda, ini jeda ngopi. Ngopi, santri ini kok pelirak gitu. Kepengen dong. Oke, santri ini kan santri rata-rata kan rukin dulu. Tuh blok-blok merkotak. Saya nggak pernah ke rumah ini. Santri ini kan gak kebayang. Berarti UPD ini itu dijaluk meneng. Jadi nggak langsung tahu. Mobil tiba itu ini. Kalau santri bilang, belum. Pengen gitu. Warung belum saya. Ngaya aku ngawur lagi. Terus santri ku bantu, banget nang betika. Jadi kayak bisa alim bisa ikhlas hubungan dengan murid itu. Lagi bagus, lagi cukup karisma. Pakai alih kita apa ngomong itu atau cari Joko Wibawa. Berkali mau Wibawa di mana? Ini di situ senang dia murid itu biasa. Cuma saya baca mal panah. Baca mal Jadi sekolah kilatan, ya ini betul boleh sekolah kilatan. Oh bahasa Indonesia, mereka aneh. Buatan wakil aneh negara, tadi buatan wakil, mereka aneh. Santri ini baca malu lebih sekilatan. Jadi apa ini? Sega PTA baca malu nak mangan. Segani santri ini, masak itu mana perawan. Angin saat ini santri itu, santri nanti pangan PTG ini kan kawan gue biar PTG ini, mau menamai. Tingkat cerita itu ibadah, terus baca bal tak santri, cuma nak hewan gue mangan apa? Mangannya santri ya halal itu sebelah gue, nunggu kita kok mangan segani santri sebelah. Waktu saat saya mangan berapa titik wedus. Karena saat saya beli-beli ya ada halal bener. Bapak Jamal enggak tahu juga. Enggak cerita beliau rawon yang majelis tapi gak murah. Tapi rawon yang majelis tapi mana gak murah. Itu juga. Tapi enggak ngamuk, mama. Santri seguri-guri cerdas sih, mesti berkorban. Kalau Mbak Jamal dimaksud pitek merembet. Jadi cerita, buat tenan berada itu lebih dicitari santri. Akhirnya seguri cerdas. Mbak, pedusnya mangan sego, Mbak halal, Mbak. Maksudnya bisa masuk kaidah agar masakan sego ya. Terus Mbak Jamal jawab, lo kegedean ya. Jadi santri di sini sangat agar pikirin saut-saut. Akhirnya nak ngono kok jauh gak ngono sing gede. Jadi di sini di sini kelas itu ramai. Lama makro tak ngaji berokokan. Woi, gue suami udah kok ngarep, Bang sempat GR kok sergap sih. Jebule rebutan tiba. Bang ngaji kan berokokan. Separuh tiba kok. Itu rebutan kok. Jadi dia keliru ya, kenapa mau cakian? Jebule. Bangun nanti gitu. Nyai itu latihan ya. Kadang kiai pertama ya salah barang, aku ya salah berapa? Ya itu nak perainan. Ono santri ramula itu tahu diarani pinter. Sasar kepung perainan kok gak mulai sempat kusnudon sempat. Tapi gak kuat suwe. Waktu saat orang sing diceluk, "Com, prenan kok gak mulai." Anak tengah makan ngaret ya, Mbah.
Langsung gak sido, aku senudonku gak. Nyongkone udah serge, perainan kok gak boleh. Jadi bangun tempat khusnudon bertahun-tahun. Suatu saat lalu nanti kita kok. Coba kena apa kok perainan gak mulai. Nanti rumah malah kon ngarit ya. Saya juga bangun gak perainan. Mulai coba mulai. Gimana ngomong tuamu. Jadi saya gak serge malah kon mulai. Ternyata kita mulai bergogeng dari. Kon ngarit. Jadi Mbak Makrus bangun, nyongkone yang beri ngarep dulu. Nah, gue ngarep status itu. Mereka aku ya orang rokokan. Oh jadi ya makna bedok lah, makna kamis bala tapi digulung aja. Merano bom, merano alu, merano andu. Jadi menghindari makna apa? Bom. Tapi bumi itu kan ya. Nak endok. Celeng. Tapi lah Jakarta nanti gue, mana nih gue gak anggu pegon, nganggu paten. Wah ya orang. Jadi mana kita pegon lucu, orang Jakarta kita pegon lucu. Paten oleh mana nih? Pas kiamat sama saja. Berkata kok gak semua orang gak paham apa. Semua doa itu. Jadi nak akan mau coba lucu akhirnya. Dulu deh. Sekarang nih. Ya tahu aku bener Jakarta kok repot daripada resiko bom ya sadar. Pak Ida dalam mau kenalikan entek utawa silang sapa ahli keji sapa keluarga ingsun karena mengkono fal kodo berusaha salah mati atas umat keluarga gue sentek utawa ono tapi gak dihormati kanal kodo alau mati itu yang dulu tidak isangnya dulu biro-biro kita wabola badil ahwa ilan tindeye biro-biro hawa nafsu waktilah filako ilan tidaknya biro-biro kita waburi bumilan pertelane rong waktuliha kemenangan rong nantinya pun aja dengan pulau saya ini contoh sing nyata ya uang akidah bener baru kayak kitab sulam tau uang baru kayak bener baru kayak kitab akidatul awam sing aran saya sendiri marzuki. Mulanya akidatul awam ditutup ngendikan wahadihi akidatun muyassarah terus walil awami sahlatun muyassarah terus nadi mutilka ahmadul marzuki mayan tami lisodikil pasduki sing nadono kitab iki Ahmad Marzuki wong sing nasabe tok lisodikil masduki manane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing disifat sodik masduk namun tapi itu kitab dikarang hati. Sopo sing iso pondok ndi ya sing ra utang jasa mbek sulam. Wong alim ndi sing ra entuk barokah sulam. Ambek kitab akidatun. Tentu Allah juga adil juga buat ulama-ulama sing non hafid atau sing aran takrib. Pondok ndi sing ra utang jasa mbek kitab. Pondok ndi sing ra utang jasa mbek kitab dunia. Iki sing aran non hafid. Ini kita setengah-tengah penting hormat para ulama, para wong saleh. Terus terbukti mantap. Sopo sing iso buka kitab Aqidatul Awam? Raisi. Pengen ahli sunnah jamaah khase ya Aqidatul. Beliau dari awal wis ngendikan apa awal itu abdul bismillahirrahmanirrahim terus ngobrol mitra ini dia saat terus itu terus beliau ngendikan itu. Wa ali wa sahbihi wa man tabi sabila dihil haqi ghairu muhtadi. Yo dari awal wis kitab iki tak kekno wong sing anut para nabi, para sahabat, para keluargane nabi, ghairu muhtadi sing dia cara berpikir tidak bid'ah. Makanya Habib itu penjaga supaya umat ini tetap ahli sunnah. Ada di negeri disebut wahai akidatun muyassarah walil awam ya walil awam walil akidatun mukhtasarah walil awam sahlatun muyassarah nadi mutilka ahmadul marzuki mayan kami disodikil wong sing nasabe iku kok asodikil akhir rasa cerita mbahmu ra menarik seneng ae pokoke dadi kiai wae rasa wa ana uta ingsun amadun dadi pengaman di asabi dadi boro sahabat ini. Fa ila dhahab tu mengkonalikane wis ilang ingsun emit tu tegese kabudut ingsun kana mengkono fal qada urusan walasa. Dadi nabi ku penutup pengaman kanggo sahabat. Sekali nabi kabudut sahabatnya banyak ngalami mas Allah pani minal fitani sing pro fitnah.
wal furuqi lan biro-biro perang masyhur. Sausé Nabi wafat ana perang antar sahabat ke Sayyidina Ali Muawiyah. Iku kersane pangeran. Mergo pengamane wis kalau cara tutup wis kebuka Nabi wafat. Nabi wafat dawuh Nabi kanal qada ala ashab. Wis padha lah koyo padha ana ketuane kabudut antara alumni wis beda-beda. Iku wis sunnatullah ora usah disesali koyo Nabi kabudut sahabat ya akhirnya beda. Akhirnya ana sing perang macam-macam. Wis uga dawuh Nabi bi faida dhahabtu kanal qada ala ashab. Minal fitani sing boro-boro fitnah wal furu bilang boro-boro perang wartida diman lan murtate wong irtada kang murtad. Iku kaum Musailamah al-Kadzab, kaum Musailamah al-Kadzab kata sing murtad. Waqtila fil qulubi lan dadine bedane pira-pira. Ini yang terakhir wajibal utai gunung amanun itu dadi pengaman di ahli arti ke penduduk bumi. Faidah dapat mau kalian tak apa gunung. Entah ya di bulldozer di semen. Ayo jibal kana mengkono pal qada kerusakan iku ala ahli arti gunung iku patoke bumi. Saiki don sekarang kalau ala ahli, wa maqalah